Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Kembali lagi bersama saya Azmi, tidak pakai Gus di awal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Fast Five yang rilis tahun 2011. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Fast and Furious yang rilis tahun 2009. Bagi teman-teman yang baru menemukan video saya sangat berterima kasih karena telah menonton video saya sejauh ini dan juga menyarankan kalian untuk menonton alur film sebelum ini agar kalian mengerti apa yang saya ceritakan. Silahkan cek deskripsi video ini jika kalian ingin menontonnya. Sebelum kita lanjut, seperti para youtuber-youtuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah sambil berikan saran. Ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja cari sandaran, atur pernapasan, tenangkan pikiran, lupakan mantan, katakan sandinya sekarang Enzer Ben Eskernan, orang keren kerja bangunan, dan bermula dari kekecewaan terhadap putusan hakim yang tetap menghukum Dom dengan hukuman maksimal. Alhasil, membuat mantan FBI siapa lagi kalau bukan Brian O'Connor dan teman-temannya harus melepaskan Dom sewaktu bus yang membawa narapidana masih dalam perjalanan. Setelah aksi mereka membuat gaduh seluruh saluran TV nasional, terlihat Brian dan Mia yang berada di negara Brazil pergi mengunjungi teman lamanya yang bernama Vince yang sudah berkeluarga di sana. Berbeda dengan tingkah laku pada filem pertama, Vince yang sudah memiliki seorang putra terlihat lebih kalem ketika mengajak Brian dan Mia untuk mencuri mobil mewah yang masih dalam pengiriman kereta api. So listen, there's a job by now, but this one's clean enough we can do it without him. Look, the way the car scene is now, could use the payday. Singkat cerita, Brian dan Mia yang sudah lebih dulu dalam kereta api tersebut langsung mulai beraksi. Yeah, second to the last raider. Setelah berhasil membobol gerbong tempat mobil itu disimpan, terlihat Dom juga ada di sana dan mereka juga mengajak beberapa orang tambahan untuk melancarkan aksi tersebut. Look who showed. Okay. Running on fumes. Had to make a call. Let's go, Vince. Pada ketika Vince yang mengemudikan mobil pertama, semua baik-baik saja. Tapi, pada saat Mia yang mengemudikan mobil kedua, disitulah masalah mulai terjadi karena Mia membawa mobil tersebut ke arah yang berbeda keluar dari kesepakatan antara pihak Brian dan pihak Zizi. Ini jumuhnya. Ladies first. Esse carro combina mais comigo, você não acha? Change your plans. Wait for my call. Where's he going? Where is he? Rob, whatever happened, don't stop the train! Rápido! Tá ligado?
Dikarenakan perihal tersebut, membuat Dom dan Brian sempat ditangkap oleh bos mafia yang ada di sana yang bernama Reyes. Ini batang hidungnya karena Reyes begitu memerlukan mobil yang dibawa kabur oleh si Mia. All I care about is the car. Setelah berhasil lolos dan kembali ke persembunyian mereka, Mia memberitahukan kepada Brian dan Dom bahawa mereka kembali diberitakan di saluran TV nasional Brazil karena mereka dianggap telah membunuh 3 orang ejen DEA atau singkatan dari Drug Enforcement Administration, iaitu badan yang memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba. To the top of the wanted list. The feds have got to show everything. Is that they wanted this car. One thing we know for sure, now what it is, we'll know what we're up against. Ketika mereka sedang mencari tahu kenapa Reyes begitu menginginkan mobil tersebut, Vince juga tiba di sana. Goddamn question, Vince. Stop it. Both of you. Dan ya, Brian dan Vince yang selalu tidak akur sejak filem pertama kembali mengalami cekcok di sini karena Vince tidak memberitahu dampak pencurian tersebut adalah sekarang mereka kembali berurusan dengan mafia narkoboy kelas paus yaitu Reyes. Such horseshit. That was your job! Hey, enough, O'Connor! If he said he didn't do it, he didn't do it. Go walk it off. Dan pada saat Vince mengambil sesuatu dari mobil tersebut, si Dom pun memergokinya. Almost wish I didn't see that. Di sini terkuaklah sedikit informasi bahwa sebenarnya Reyes menginginkan chip yang ada pada mobil tersebut. Beralih ke sisi lain, kepolisian Amerika Serikat yang sudah mendapatkan kabar bahwa Brian dan Dom ada di negara Brazil langsung mengirimkan ejen terbaik mereka yaitu pimpinan pasukan elit DSS yang bernama Agent Hobbs yang sangat disegani karena ia juga adalah seorang bintang Smackdown dengan nama panggung The Rock. Ever let them get in the cars. Di sini, Agent Hobbs juga mengajak polwan lokal yang bernama Neves, ini parasnya, untuk membantunya karena mengingat dialah satu-satunya polisi yang tidak bisa disogok dengan uang para mafia. Plus, I figure you're the only one in Rio who can't be bought. Let's find ourselves a car. Kembali ke sisi Brian dan Dom, ketika mereka sedang melihat isi dari chip tersebut, barulah mereka tahu apa sebenarnya penyebab Reyes sangat menginginkan chip itu kembali kepadanya. It's a delivery schedule. Ya, tentu saja karena chip tersebut berisi semua jenis transaksi, jadwal pengiriman, bahkan semua penanda tempat si Reyes menyimpan semua uangnya. 100 million plus in cash houses? Anak buah Reyes yang sudah mengetahui persembunyian Brian dan Dom langsung menyerang ke sana. Tanpa mereka sadari, kedatangan mereka bertepatan dengan kedatangan Agent Hobbs dan rekan-rekan. Alhasil, kejar-kejaran pun terjadi mengingat ini hal yang wajar jika polisi dan mafia berada dalam satu lokasi pada saat yang sama. Get on the ground. Dan ketika Bu Neves memojokkan Dom, Dom justru menyelamatkan Bu Polwan tersebut dari tembakan anak buah si Reyes yang alhasil membuat Bu Polwan merasa salah persepsi terhadap si Dom sama seperti Brian pada filem-filem pertama. I already know who you are. We need to split up. Setelah berhasil lolos, Brian dan Dom sepakat untuk hidup secara terpisah. Namun, rencana tersebut mereka batalkan setelah Mia memberitahukan aksi gabrut si Brian selama ini membuahkan orok atau cabang bayi. Sialan, malah hamil di luar nikah. Wilkes, we get anything? Lanjut,
Ejen Hobbs yang melakukan penyelidikan di persembunyian Dom juga mendapatkan info bahawa mobil yang ada di sana ialah milik Hernan Reyes, si bos mafia yang menyogok polisi-polisi di Brazil sana. If there's anything illegal happening in Rio, Reyes is involved. Kendati demikian, Ejen Hobbs masih tetap menjadikan Dom dan komplotannya prioritas utama buronan dan dia juga membantah perkataan Bu Polwan yang mulai simpati terhadap Dom yang telah menyelamatkannya. Doesn't make any sense. Here's what makes sense. All these Hobbs juga menyuruh anak buahnya untuk merakit ulang mobil tersebut dan dia juga akan menghubungkan kejahatan Reyes dan Dom tentunya. let's put all this mess back together. Let's put it back together and find out what's missing. Di sisi lain, Brian dan Dom yang tidak ingin terus-terusan hidup dalam pelarian merencanakan pekerjaan terakhir mereka yaitu mengambil semua uang Reyes agar mereka bisa hidup tenang nantinya. We're gonna use this. Take all of Reyes' money, every dime. Karena ini misi yang sangat besar, tentunya Brian dan Dom membutuhkan orang-orang dengan keahlian khusus di bagian masing-masing. All right, let's run through the bases real quick. Who do we got? Dan ya, pertama tentunya mereka memilih Han karena dia sangat ahli dalam bidang penyamaran. Yang kedua, mereka membutuhkan seorang yang ahli dalam berbicara. Ya, walaupun banyak omong kosongnya, siapa lagi kalau bukan Roman Pierce, teman Brian di filem Too Fast Too Furious. Yang ketiga, mereka memilih Ted karena selain jago berjudi seperti pada filem Too Fast Too Furious, ternyata Ted juga ahli dalam bidang perakitan. Yang keempat, mereka membutuhkan Tego dan Omar alias Santos karena mereka memiliki ahli dalam bidang penghancuran tembok. Yang kelima, di bagian perlengkapan senjata, mereka memilih Giselle untuk melengkapinya karena Giselle juga seorang Wonder Woman yang tentunya pemberani. Dan yang terakhir, mereka tentunya membutuhkan dua pengemudi tangguh dan handal, siapa lagi kalau bukan mereka berdua. You know we got that. Oh, hell nah. Sexy legs, baby girl. Setelah mereka semua berkumpul, Brian menjelaskan kepada mereka yang baru bergabung jika target pencurian mereka kali ini ialah seorang kartel narkoboy yang bernama Hernan Reyes yang tidak pernah terdeteksi kepolisian internasional maupun lokal karena Reyes tidak pernah menyimpan uangnya di bank konvensional apalagi bank syariah. And we're gonna hit them all. Di sini, awalnya Rom tidak menyetujui rencana gila tersebut karena menganggap ini ialah masalah pribadi Dom dan juga Brian. Tapi, sewaktu Dom menyebutkan bahawa jumlah uang target mereka ialah 100 juta US dollar, Rom pun akhirnya setuju. I can't do this, homie. About is $100 million. Sound like a whole lot of vaginal activity to me. Exactly. Singkat cerita, berbekal chip yang ada, komplotan Dom yang sudah mengetahui tempat Reyes menyimpan uangnya pun langsung beraksi. Setelah mengumpulkan semua uang si Reyes yang ada di sana, alih-alih membawanya pergi, Dom justru membakar uang tersebut dan dia juga membuka penutup wajahnya di depan anak buah si Reyes yang ada di sana. Ini dilakukan Dom dan komplotannya agar si Reyes terpancing emosinya dan tidak menganggap remeh keberadaan mereka. Aktor utama nih bos, kenal le. Beralih ke sisi Ejen Hobbs. Setelah anak buahnya berhasil merakit ulang mobil yang ada di sana, Ejen Hobbs baru menyadari permasalahan ini kian membesar bukan disebabkan oleh mobil semata, melainkan karena Dom dan komplotannya telah mengambil chip yang pastinya sangat berharga bagi si Hernan Reyes. took the chip. Di sana, Hobbs dan rekan-rekan juga mendapatkan info bahawa rumah penyimpanan uang milik Reyes yang berada di Hebron telah dirampok oleh Dom dan komplotannya. Is stupid enough to rob Reyes.
Lanjut, setelah Reyes mengetahui aksi Dom dan komplotannya dari laporan anak buahnya, rencana Dom membuat Reyes emosi pun berhasil. Setelah membunuh anak buahnya tersebut, Reyes menyuruh kaki tangannya, siapa lagi kalau bukan si Zizi, untuk mengumpulkan semua uangnya yang tersebar di rumah-rumah agar dibawakan ke satu tempat yang paling aman dalam waktu 1 jam. One is on the move, man. Two's on the move. Got mine. I got eyes on 5. Dan ya, betapa kagetnya Dom dan komplotannya saat mengetahui jika si Reyes mengumpulkan semua uangnya tersebut bukan di bank, melainkan di kantor polisi Rio de Janeiro yang membuktikan polisi-polisi di sana telah disuap oleh si bos mafia tersebut. Police station. He's got some serious brass in his pocket. Walaupun demikian, Dom dan kawan-kawan juga tetap akan melakukan pencurian tersebut dengan cara yang pastinya tidak diketahui oleh polisi di sana. I think this doesn't change a thing. Dikarenakan mereka belum mengetahui secara pasti di mana posisi berangkas uang tersebut, mereka menugaskan Roman Pierce untuk membual di sana dengan mengatasnamakan paket dari FBI yang padahal paket tersebut berisi mobil remote control yang telah dipasang kamera pengintai. Tentunya agar mereka bisa mengintai berangkas milik Reyes tersebut. Bingo. What is that? Swallows with an insulated copper core to protect against Setelah tahap pertama berhasil, kali ini giliran Tego dan Santos yang beraksi dengan cara membuat saluran pembuangan kantor polisi tersebut tersumbat. Silahkan perhatikan cara mereka. Ya, dengan kejadian barusan tentunya akan membuat Tego dan Santos lebih leluasa untuk masuk ke sana dengan menyamar sebagai servis toilet agar mereka bisa menghancurkan dinding dan menempatkan kamera penyadap CCTV supaya mereka terhubung dengan semua CCTV yang ada di sana. 10 seconds oscillation. Yeah, that's a narrow window, man. Dikarenakan kamera tersebut yang berputar sangat cepat dalam kurun waktu 10 detik, rasanya tidak mungkin melakukannya tanpa terlihat di kamera CCTV yang ada di sana. Dom, window's too small, man. Only way we're gonna beat the cameras is with invisible cars. And I know just where to get them. Oleh sebab itu, mereka berencana untuk mencuri dan menggunakan mobil polisi agar aksi mereka tersebut tidak diketahui ataupun disadari. Di sana, mereka juga memesan sebuah berangkas tiruan yang sangat mirip dengan berangkas milik Reyes untuk melancarkan aksi mereka. Where in the hell did y'all get one? Problem. Palm scanner. Untuk membuka berangkas milik Reyes, tentunya mereka juga membutuhkan sidik jari Reyes kalau mereka berhasil mendapatkan berangkas uang tersebut, membuat Han yang ahli dalam penyamaran ditugaskan oleh Dom agar Han bisa mendapatkan sidik jari Reyes tersebut. Mendengar itu, Giselle tentunya memilih ikut dengan Han agar mereka berhasil mendapatkan sidik jari Reyes dengan sangat mudah. Seperti apa caranya? Silahkan lihat. Atau saya sensor aja kali ya. Ya sensor aja lah biar aman. Que Faum vai colher o que plantou, porque raiz sem alma. Continuo viajando enquanto eu falo besteira. Got the print? Okay, that's crazy. Suatu hari ketika Mia sedang berbelanja di Pasar Senen, dia hampir saja diculik oleh anak buah Reyes, siapa lagi kalau bukan si Zizi. Beruntung, dia diselamatkan oleh Vince yang duluan tiba di sana. Wait, Race's guys were waiting for me at the market. Vince saved my life. Makes sense.
Singkat cerita, setelah persiapan mereka matang dan siap beraksi, persembunyian mereka pun didatangi oleh Agent Hobbs dan rekan-rekan untuk menggerebek Dom dan teman-temannya yang ada di sana. Karena Dom tidak terima mobil kesayangannya justru dihancurkan oleh Agent Hobbs, membuat Dom langsung menghajarnya. Sehingga baku hantam antara pegulat Smackdown dan pembalap jalanan pun tidak bisa dihindari. You're going down, Toretto. I'm right here. Dengan tertangkapnya Dom dan juga Brian, tentunya akan membuat filem ini berakhir sekarang juga. Yang hal tersebut pasti tidak diinginkan oleh sang sutradara karena sang sutradara menginginkan filmnya lebih panjang. Dan ya, sang sutradara kembali memunculkan masalah saat mobil Agent Hobbs yang membawa Dom dan rekan-rekan justru dicegat oleh anak buah si Reyes dan baku tembak pun terjadi di sana. Karena banyaknya anak buah si Reyes yang hadir di sana, tentunya membuat Agent Hobbs dan rekan-rekan yang kalah jumlah pun kewalahan melayani serangan tersebut. Bahkan, Agent Hobbs juga kehilangan 3 rekannya di sana. Ketika Agent Hobbs sudah kehilangan harapan, muncullah Dom dan teman-temannya untuk membantu Agent Hobbs. Dan disinilah awal mula silaturahmi antara Dom dan Agent Hobbs tentunya. Vince yang sempat tertembak pun meminta Dom untuk menjaga putranya sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan pulang. Setelah kejadian barusan, tentunya membuat teman-teman Dom mengalami keguncangan batin yang sangat kuat sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan misi tersebut karena mengingat Reyes pasti akan meningkatkan penjagaan di tempat ia menyimpan uangnya tersebut. Run before it's too late. Leave Rio. You can be free. Namun, karena Agent Hobbs yang sudah kehilangan rekan-rekannya dan juga melihat kebaikan dalam diri Dom, membuat Agent Hobbs membantu Dom untuk menangkap dan membongkar sindikat si Hernan Reyes. I'll ride with you, Toretto. Can't just go sneaking around anymore. Kali ini, mereka akan tetap pada rencana awal untuk mengambil berangkas uang si Reyes yang ada di kantor polisi korup. Bedanya, mereka akan melakukannya secara terang-terangan tanpa memikirkan resiko yang ada. At least until we kill that son of a bitch. Di sisi lain,
Terlihat Reyes yang sudah memanggil semua polisi korup untuk menjaga uang dalam berangkasnya karena Reyes sudah mengetahui jika Dom dan teman-temannya akan beraksi sekarang juga. Está acontecendo. Estão levando o cofre. O quê? O cofre. Dan ya, benar saja, Agent Hobbs yang sekarang sudah berada di pihak Dom langsung menerobos pagar penghalang dan masuk ke sana tanpa menghiraukan tembakan yang ada. Karena mobil Agent Hobbs yang tahan banting, membuat Agent Hobbs berhasil menghancurkan dinding dengan mudahnya. Dom dan Brian yang melihat itu langsung memasang tali rapia baja untuk menarik paksa berangkas uang si Reyes. Tebakan Dom pun benar. Ketika Reyes dan polisi korup bayarannya langsung mengejar mereka saat membawa kabur berangkas tersebut di jalan raya. Dengan arahan Mia, membuat Brian dan Dom sangat leluasa menghindari kejaran polisi korup tersebut. Go right. Got it. Good afternoon, officer. Please. Out a 10-second window. Make it count. Anytime. I see you on the other side. Kendati demikian, Brian dan Dom akhirnya terpojok setelah semua polisi korup mengepung mereka dari segala arah saat mereka berada di jembatan. Dom yang menyadari ini langsung menyuruh Brian pergi dari sana karena Dom tidak mau Mia menjadi single parent sebelum waktunya dan dia langsung beraksi sendiri untuk menghabisi semua polisi korup termasuk Reyes menggunakan berangkas yang diseretnya. Beruntung bagi Dom, dia diselamatkan oleh Brian yang masih ada di sana sesaat sebelum Zizi menembaknya. Reyes yang ternyata masih hidup langsung dihabisi oleh Agent Hobbs sesaat setelah tiba di sana. Setelah kekacauan barusan, Agent Hobbs mengatakan kepada mereka berdua akan memberikan waktu 24 jam untuk kabur dari sana dengan membiarkan uang dalam berangkas tetap di sana. Make peace with whatever demons you got left. If I were you, I'd use the time. Ketika Agent Hobbs dan kita menganggap Dom dan komplotannya tidak mendapatkan berangkas yang berisi uang tersebut, saat Agent Hobbs melihat berangkasnya kosong, barulah Agent Hobbs sadar dan merasa salut karena Dom dan komplotannya berhasil mengganti berangkas yang berisi uang dengan berangkas tiruan milik mereka sesaat sebelum mereka tiba di jembatan tersebut. You guys just called down a 10-second window. Make it count. See you on the other side. Beralih ke markas Dom, benar saja dengan terbukanya berangkas Reyes yang berisi uang yang sangat banyak, tentunya membuat Dom dan komplotannya kaya raya dan bebas menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Dom juga menepati janjinya kepada mendiang Vince setelah Dom meninggalkan sejumlah besar uang untuk kebutuhan anak dan istri sahabatnya itu yang bernama Nico dan Rosa, tidak pakai Roslina Handayani.
Karena banyaknya uang yang mereka dapatkan, di Monaco terlihat Tego dan Santos yang memilih menjadi bandar judi. Di Amerika Serikat terlihat Ted yang sudah membuka bengkel impiannya, didatangi oleh Rom yang sudah memiliki mobil mewah dambaannya. Di Berlin terlihat Han dan Giselle yang akan menuju Tokyo. Dan di sebuah pulau tropis yang tidak saya ketahui berada di negara mana, terlihat Brian, Mia, Dom dan juga Bu Polwan Neves yang kini jadi pacarnya Dom. Di sini, Dom dan Brian memutuskan balapan sambil seru-seruan untuk terakhir kalinya. Right, O'Connor. Let's see what you got. Di bagian mid credit scene atau bagian paling akhir filem, terlihat Agent Hobbs yang mendapatkan kabar dari Fuentes yang diperankan oleh Mbak Angelina Jolie, ini wajahnya, bahwa Letty ternyata masih hidup dan dia telah berulah di Berlin dengan membajak konvoi militer pada jam 3 pagi waktu di sana. You believe in ghosts? Apakah benar Letty masih hidup? Bagaimana caranya? Mana saya tahu. Toh saya juga belum menonton film selanjutnya. Dan saya juga yakin kalian jauh lebih tahu ketimbang saya. Intinya, film ini kembali bersambung. Gimana teman-teman? Film yang sangat membangkang dari tugas, bukan? Berawal dari kekecewaan Brian terhadap putusan hakim yang tetap memberikan hukuman terberat untuk Dom, sehingga Brian memutuskan untuk kembali membebaskan Dom dengan cara membajak bus para tahanan, yang akhirnya membawa mereka ke negara Brazil dan berurusan dengan gembong narkoboy di sana, yaitu Hernan Reyes. Akibat keributan di Brazil, mereka juga dikejar-kejar oleh agen di SS yaitu Agent Hobbs. Namun, karena melihat Dom dan komplotannya memiliki sisi baik, justru Agent Hobbs juga membantu Dom untuk menghabisi Hernan Reyes serta memberikan peluang kabur untuk Dom dan rekan-rekannya. Sehingga pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah, jika kalian memiliki banyak uang, janganlah kalian menghabiskannya untuk berjudi seperti apa yang dilakukan Tego dan Santos di akhir film. Karena benar kata Bang Haji Roma Irama dalam nyanyinya, judi menjanjikan kemenangan. Ya gitulah intinya kira-kira guys. Walaupun tidak nyambung sih sebenarnya kalau itu pesan moralnya. Tapi nggak apa-apalah, mengingat judi sangat buruk dampaknya buat kita semua. Daripada kalian berjudi, mending kalian menggunakan uang tersebut pada hal yang lebih bermanfaat, seperti membantu orang yang membutuhkan gitu. Karena sangat banyak di luar sana orang yang mati-matian dan bersusah payah hanya untuk mencari sesuap nasi. Bantulah mereka, karena tidak ada satu kebaikan pun yang tak dibalas. Gitu ya. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Jika tidak suka, silahkan berikan saran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sejahtera buat kita semua.